Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel Dapur Mak Leni. Resep sekali ini yang mau saya bagikan yaitu resep donat minion yang tengah viral sekarang ini. Lihat nih, teksturnya super lembut dengan serat-serat yang halus. Cara pembuatannya juga mudah sekali, tanpa pelembut roti tapi tetap lembut dan empuk seperti ini. Tahan lama juga ya untuk kelembutannya. Nah, mau tahu caranya seperti apa? Jom kita mulai. Di sini juga akan saya bagikan tips cara penggorengannya supaya tidak menghitam. Pertama-tama tepung terigu protein tinggi ini diayak terlebih dahulu ya. Sebanyak 350 gram, ditambahkan 2 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Di sini saya tambahkan susu bubuk ya, sebanyak 3 sendok makan. Kalau tidak ada susu bubuk boleh digantikan dengan susu kental manis sebanyak 3 sendok makan. Setelah itu saya tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Tambahkan baking powder dan juga tambahkan ragi ataupun yeast sebanyak setengah sendok makan. Tambahkan 1 telur utuh berukuran sedang dan garam. Tambahkan pewarna kuning, ini boleh menggunakan pewarna kuning yang berasa pisang ataupun lemon ya, terpulang. Campurkan kesemuanya secara merata. Setelah itu tambahkan air. Di sini saya menggunakan air sebanyak 150 ml saja, ditambahkan sedikit demi sedikit sambil terus diulenin adonannya. Pastikan tidak terlalu lembik ya. Adonan akan seperti ini ya. Pastikan tidak terlalu lembik. Tambahkan 1 sendok makan margarin. Ini diaduk lagi kesemuanya sampai merata dan adonan sedikit kalis. Setelah tercampur semua merata margarinnya seperti ini, selanjutnya kita tutup dengan plastik wrapping. Ini didiamkan kurang lebih 1 jam sampai adonan 2 kali mengembang. Maaf, di sini tidak terekor waktu mengembangnya, dia benar-benar sudah mengembang 2 kali ganda. Dan udah saya keluarkan gelembung udaranya. Ini dikeluarkan aja seperti ini, dirilis. Nah, kita mau keluarkan dari wadahnya ini, jadi saya mau taburi sedikit tepung ya, biar mudah untuk mengeluarkannya. Keluarkan dari wadahnya ini, kita letakkan di atas meja yang sudah kita bersihkan. Taburkan dengan sedikit tepung. Setelah itu adonannya ini kita uleni sebentar ya, sekitar 5 menit sampai dia benar-benar kalis. Nah, ini udah kita ulenin ya, udah terlihat mulai kalis dan elastis adonannya. Setelah itu kita bagi adonan menjadi beberapa bagian, boleh juga dibagi menjadi 8 bagian. Tapi ini nantinya akan saya bagi lagi dan saya timbang seberat 50 gram masing-masing. Kalau dibagi 8 seperti ini juga hasilnya akan bagus ya, terlihat besar dan montok. Tapi ini di sini akan saya bagi lagi, saya belah 2 dan saya timbang seberat 50 gram. Ini ambil 1 bagian dan kita rounding sampai mulus. Nah, setelah kita rounding sampai mulus seperti ini, kita letakkan di atas kertas yang sudah saya taburkan dengan sedikit tepung, supaya nantinya waktu mengembang kita mau angkat tidak lengket ya. Ditaburkan aja dengan sedikit tepung juga bagian atasnya, dan kita tekan-tekan sedikit, kita lepeskan. Boleh juga kalau ada penekan ataupun alat seperti ini yang datar, kita tekankan aja. Untuk ketebalannya disesuaikan dan kita tekankan bagian tengahnya dengan menggunakan cetakan ya, untuk membolongkan bagian tengahnya. Menggunakan tutup botol juga boleh, cetak keseluruhannya sampai selesai. Setelah itu kita diamkan lagi kurang lebih 30 atau 40 menit sampai dia mengembang.
Ini dia hasilnya setelah mengembang. Kalau lebih lama lagi, lebih dari 1 jam juga hasilnya lebih bagus ya, lebih mengembang. Setelah itu boleh kita panaskan minyak secukupnya. Pastikan minyak panasnya cukup dan tidak terlalu panas. Saya ingatkan lagi untuk tips menggorengnya, apinya itu dipelankan dan kita goreng di api yang pelan saja. Satu lagi tips, kalau untuk menggoreng donat ini tidak boleh banyak kali diterbalikkan atau dibolak-balik karena akan makan minyak yang banyak, meresap minyak yang banyak di donatnya itu. Jadi kalau sudah mulai terlihat sedikit mengering di bagian bawahnya, kita terbalikkan dan kita tunggu lagi selama beberapa menit. Setelah beberapa menit kita menggoreng, sudah mulai terlihat ya bagian bawahnya satu lagi mengering. Ini boleh diangkat satu persatu dan disaring minyaknya. Ini dia untuk hasil yang setelah digoreng tanpa api yang besar, warnanya cukup bagus dan cantik ya, tetap kuning. Nah, di sini ada saya melakukan kesalahan, apinya ini besar dan bagian bawahnya itu berwarna kecoklatan karena api yang sangat besar saya menggorengnya. Pastikan di api yang pelan dan kita goreng untuk menghasilkan donat yang kuningnya tetap sama, tidak berubah warna seperti ini ya. Terlihat yang satu lagi dengan api yang besar, yang satu lagi di api yang sederhana atau kecil saja. Tuh lihat tuh ya, yang ini di api yang sangat besar ya, atau panasnya itu terlalu panas. Yang ini api yang sederhana atau kecil, dia warnanya tetap kuning dan cantik, tapi ini memang empuk dan lembut sekali untuk kedua-dua donatnya ini. Selanjutnya saya mau taburi dengan gula tepung. Ini gula tepungnya sebanyak 4 sendok makan dan susu bubuk ya, saya tambahin susu bubuk sebanyak 1,5 sendok makan. Setelah itu ditaburkan dengan tepung gula seperti ini untuk keseluruhan donatnya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya untuk kesemuanya. Beberapa udah dicobain makan tadi, jadi ini dia sisanya. Warnanya bagus ya, tetap kuning, tidak kecoklatan. Jadi pastikan waktu menggorengnya itu di api yang kecil aja. Sekarang kita cobain ya. Ini dia, lembut sekali hasilnya, mengembang sempurna, lembut, dan bagian dalamnya tuh ya seratnya halus dan lembut sekali. Ini benar-benar enak sekali, apalagi saya menggunakan perasa pisang, jadi wanginya itu cukup sempurna. Dan ini juga boleh dijadikan untuk ide jualan. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.